Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa qala aidan wazinu qabla an tuzanu. Wa qala fi hadisin akhar khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tentu kita bersyukur pada Allah penuh dengan keimanan dan ketakwaan, dipanggil dengan seruan azan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ketika dipanggil kita bersegera untuk menunaikan kewajiban ibadah Jumat kita, tentu dengan persiapan mental, fisik dan juga disiplin yang tinggi. MFD kita, mental, fisik, disiplin ini penting dalam Islam. Kenapa? Karena memang Islam sangat menghargai waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya sholat juga harus tepat waktu. Aqimis sholah liduluki syamsi juga seperti itu. Di Al-Quran disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Belum walaili idza saja, belum wasyamsi wadwaha. Begitu banyak pentingnya etos kerja, kedisiplinan umat Islam. Dimanapun dia berada harus taat dan tunduk patuh pada aturan Allah di atas peraturan manusia. Peraturan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, peraturan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan dalam Al-Hadis, kita sami'na wa ta'na menjalankan tugas itu. Dan alhamdulillah sebagai hamba Allah yang dhaif, kita lepaskan kesombongan, takabur, riya, sum'ah dan juga sifat-sifat yang lainnya yang rata-rata kita dipenuhi dengan hubbud dunia, penuh dengan cinta dunia. Dan biasanya yang membuat afatul an-nisyan atau afatul khotoya atau ummahatul khotoya, salah satu puncak bahwa kerusakan dan kesalahan yang dibikin oleh manusia itu al-kibaru. Salah satu diantaranya adalah kesombongan. Di samping al-hasadu, sifat hasad yang ada pada diri kita. Naudzubillah summa naudzubillah, kita sejenak menjalankan ibadah Jumat. Luar biasa amaliyah-amaliyah Jumat yang sudah dilakukan hamba-hamba Allah yang khalis, yang meningkatkan kualitas iman dan takwanya dari semalam Lailatul Jum'ah, mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa. Semua ini adalah dalam rangka taqarruban ilallah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kapasitas kita adalah meningkatkan bukan dari aspek jumlah, tapi juga mutu daripada ibadah yang kita lakukan, saudara. Salah satu aspek mutu yang harus kita lakukan adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada gunanya ketika kita ibadah, sholat, zakat, bersedekah, beramal dan menegakkan kebenaran termasuk berdakwah kalau tidak mukhlishina lahuddin. Ini adalah mahal, bahasa mukhlishina lahuddin.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Redaksi luas sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara silahkan pilih dengan berbagai salawat-salawat yang saudara amalkan, kita amalkan rutinitas. Dan ini adalah amalan pungkasan di akhir zaman yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan pendekatan hamba kita. Bagaimana kita bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Itu yang penting saudara. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yarjullah, dia mengharap dia bisa ketemu Allah. Wal yaumal akhir, dia bisa ketemu nanti di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Sidang Jumat yang mulia, rukun khutbah yang penting juga adalah itaqullah. Masjid sedunia sama. Peningkatan ketakwaan ini wajib. Imtisalul awamirillah. Terjemah yang sangat sederhana, menjalankan perintah Allah. Wajtinabu nawaihi, menjauhi larangan Allah. Itu simpelnya. Makna yang sangat luas adalah kalau kita melakukan ibadah secara syariat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai Pak Ustadz, saya sudah semua. Bagaimana meningkatkan definisi syariat itu bisa menjadi hakikat dan makrifat? Itu PR kita bersama. Bagaimana kita memahami tauhid, bagaimana meningkatkan kualitas kognitif terhadap akidah kita kepada Allah, bagaimana kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Allah, bagaimana zat Allah, sifat-sifat Allah, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau tauhid kita kuat, iman kita kuat, akidah kita kuat, amaliyah meningkat. Sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Desember, sudah akhir tahun. Pantas kita umat Islam menengok sebentar untuk bermuhasabah diri. Dalam Quran surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18, 19, 20 sampai 21, saudara, kalau kita kaji luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah semua peristiwa yang terjadi, ma qaddamat, yang sudah berlalu, lighad, untuk hari yang akan datang. Artinya apa? Tafsirnya bisa dua. Pertama, semua pekerjaan dunia ini endingnya ligodin untuk yaumil akhirah. Tapi dalam konteks amaliyah kita sehari-hari, dalam konteks kita menjalankan tugas, perhatikanlah semua aktivitas tupoksi kita, pekerjaan kita sehari-hari, 11 bulan yang sudah kita lakukan akan dievaluasi di akhir tahun, di bulan Desember ini. Bahkan evaluasinya sampai Januari. Sehingga wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu relevan. Islam mengajarkan muhasabah, evaluasi nasional internasional, mengevaluasi seluruh kinerja, termasuk peningkatan disiplin dan lain sebagainya. Islam sangat menganjurkan agar kita selalu mengevaluasi pekerjaan, sejauh mana pekerjaan itu sudah memenuhi visi dan misi dari sebuah institusi atau lembaga. Termasuk kalau kita bawa kepada ibadah, sejauh mana ibadah kita ini sudah cocok belum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga amalan para awliyaillah, para sahabat, amalan para ulama, para kiai, para habaib. Kenapa? Innamal ulama warasatul anbiya. Sehingga jangan sekali-kali kita hanya berpacu kepada Al-Quran dan Ahadits saja, tapi kita juga para sahabat melakukan perbuatan dan itibanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteruskan para ulama, para aulia, para mujahid, para pendakwah, sunan-sunan, terutama bil khusus di Indonesia ini. Sehingga saudara, kalau kita di akhir tahun ini mengevaluasi, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Wattaqullah, takwa kepada Allah. 2 kali takwa ini diulang dalam Quran surat Al-Hasr 59 ayat 18 ini. Begitu pentingnya itu makna takwa di akhir tahun. Jangan kita mubazirkan waktu kita ini untuk dunia. Maka diingatkan Allah, wattaqullah lagi.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui apa yang sudah dilakukan 11 bulan yang lalu. Karenanya Islam memberikan garis yang jelas, man khairun nas, siapa yang terbaik di antara manusia itu man tola umru, dia panjang umurnya, hasuna amaluhu, bagus, cakep perbuatannya. Wasa'an nas, sebaliknya manusia yang terjelek itu mantola umru, dikasih umur panjang 60 70, kagak sadar-sadar dia, nggak muhasabah, nggak cepet tobat, nggak memperbanyak amalia, nggak ngerti kalau dia itu sudah dikasih umur yang panjang itu adalah nikmat Allah, tidak disyukuri dengan cara bagaimana menyenangkan Allah, menggapai ridha Allah, bagaimana kita dicintai Allah, tapi dia malah hubud dunianya nggak hilang-hilang. Idealnya menggunakan nikmat Allah, semua yang ada di dunia kita gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, khotib mencatat ada 4 muhasabah yang harus kita lakukan dalam konteks akhir tahun ini. Yang pertama adalah muhasabah atas kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana umrah, bagaimana haji kita. Apakah haji kita sudah al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa illa jannah, evaluasi. Apakah umrah kita yang kadang-kadang dilakukan secara rutin tiap tahun, bahkan ada yang umrah setahun 3 kali, 4 kali itu sudah umrah mabrurah yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat. Bagaimana zakat kita itu? Sudahkah kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa kita berzakat? Sejauh mana kualitas dan kuantitas zakat kita? Apakah sudah sesuai dengan zakat mal misalnya? Bagaimana juga mereka yang sudah membayar pajak? Apakah juga harus berzakat? Nah, ini kita harus mengaji di sana. Berfastabiqul khairat. Ini negara 2 kekuatan besar yang namanya menjalankan perintah negara dan juga perintah agama. Dua-duanya sinkron kita jalankan sebagai warga negara Indonesia. Sidang Jumat rahimakumullah, kedua, muhasabah atas larangan Allah. Sejauh mana kita sementara ini menjalankan atau melanggar larangan-larangan Allah. Maka Islam perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar, sinkron. Bagaimana kita bisa nahi mungkar itu tugas kita bersama, bukan tugas mubalik, bukan tugas hanya seorang dai khotib, tapi tugas kita semua umat Islam sesuai dengan kapasitas dan profesionalitas, termasuk profesi kita apa, kita bisa berdakwah melalui profesi yang kita punya. Agnia, orang-orang yang kaya berdakwah dengan hartanya, ulama, para ilmuwan berdakwah dengan ilmunya. Itu dalam kapasitas bermuhasabah kita dalam konteks yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjumus kepada larangan Allah, minimal kita menjaga. Yang ketiga adalah muhasabah atas kelalaian. Setiap manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia punya salah dan dosa, manusia punya masa lalu. Masa lalu kita evaluasi. Kalau dalam perspektif istiqomah, la tahzan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut terhadap masa depan, jangan takut apa yang terjadi tahun depan, wala tahzanu. Jangan sedih apa yang sudah lewat. Muhasabahnya di mana? Tetap dalam rangka semua aktivitas kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah dipersembahkan semua aktivitas kerja kita yang bernuansa dan bernilai ibadah. Di rumah kita beribadah, di lingkungan kita beribadah, di tempat kerja kita beribadah, di politik pun kita bisa beribadah, bangsa dan negara dimanapun kita profesinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, relevan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif mana yang sangat luas. Darah yang terakhir adalah muhasabah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang kita untuk tafakkaru fi khalqillah. Kita tafakuri ciptaan Allah. Kita diciptakan seperti apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ini manusia yang luar biasa ciptaan Allah dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia adalah is the best. Manusia diciptakan laqad karramna bani Adam. Manusia Bani Adam itu adalah
manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan yang luar biasa. Dia punya akal, dia punya hati, dia punya pikiran. Liqaumi yatafakkarun. Itu ada ayat khusus, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau kita bertafakur terhadap ayat Allah, itu bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa syukur kita kepada Allah. Begitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah menciptakan diri kita sebagai makhluk yang dhaif. Kita sadar diri, mengaku banyak salah dan dosa. Di akhir tahun ini kita bertobat, ya Rabb, faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Semoga kita semua bermuhasabah di akhir tahun 2023 ini, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, modal keadaan berkah dan ibadah, serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa